Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Konflik perang antara Iran dan Israel, bahwa Zionis ini terorganisir secara internasional, terstruktur, sehingga rencana ini bukan rencana baru tapi sudah sejak lama. Bahkan dari bahasa yang saat ini kita kenal dengan Timur Tengah, itu adalah bahasa yang ada kandungan politis. Timur Tengah itu pertama kali dipopulerkan oleh seorang ahli strategi perang angkatan laut Amerika. Istilah Timur Tengah pada tahun 1902 Masehi. Bahkan sebelumnya abad 19, istilah Timur Tengah atau dikenal dengan Middle East atau Asy-Syarqul Awsat dalam bahasa Arab, itu pertama kali diperkenalkan oleh kerajaan Inggris yang dahulu disebut dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab. Ada unsur politik di situ sebab nanti berdiri negara di Jazirah Arab yang kita kenal saat ini Israel, mereka bukan orang Arab. Sehingga ketika menyebut Timur Tengah, otomatis mereka juga dianggap satu negara yang sah. Tapi ketika menyebutkan Jazirah Arab, berarti ada satu negara di tengah-tengah Jazirah Arab yang bukan berasal dari Arab, maka dirubah dengan Timur Tengah. Itu dari Inggris dan Amerika. Nah, istilah Zionis sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan Suhyuniyah. Suhyuniyah itu artinya Zionisme. Kalau Suhyuni, Zionis. Nah, kita mengerti kalau ada tambahan me di belakang itu artinya satu ideologi. Jadi Zionisme itu suatu pemikiran, satu ideologi, dan tidak harus hanya kepada Israel saja. Tapi siapapun yang mendukung pemikiran Zionisme juga disebut Zionis. Apa itu Zionisme? Yaitu bahasa yang mudah dipahami, mengambil tanah negara lain untuk dibangun negara. Jadi mencuri tanah. Ada satu negara yang sah, yang resmi, datang sekelompok orang merampas tanah negara tersebut, bahkan rumahnya dihancurkan,
kemudian didirikan negara di dalam negara tersebut, itu namanya Zionisme. Jadi mencuri, merampas, merampok. Dan semua hukum konstitusi internasional menyatakan bahwa hal itu salah. Penjajahan model baru. Nah, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga disebut Zionisme. Negara-negara yang mayoritas Islam saat ini semuanya pro Palestina, gak ada yang tidak pro Palestina. Kalau ada yang tidak pro Palestina, perlu dipertanyakan keimanannya, perlu dipertanyakan keislamannya. Semua negara Islam yang mayoritas Islam pro Palestina, tapi tidak semua anti Zionis. Atau negara mayoritas Islam tidak ada sikap melawan Zionis. Antara dua, ada yang pro Zionis. Saya katakan pro Zionis karena selain pro Palestina, tapi masih ada hubungan bilateral antara satu negara Islam dengan Israel, baik itu perdagangan, bantuan keuangan, kemudian penyediaan landasan militer dan sebagainya. Semua negara Islam pro Palestina, tapi tidak semua anti Zionis. Atau dia tidak mau bersikap melawan Zionis, dia diam. Atau pro Zionis, yang melawan Zionis beserta pro Palestina. Di situ ada Iran, di situ ada Yaman. Yang lain memberikan bantuan, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Tapi yang betul-betul anti Zionis dan melawan dengan militernya itu Iran dan Yaman. Itu semua orang sudah tahu sekarang. Kita bisa lihat di media-media sosial dan berita-berita yang ada saat ini. Jadi Amerika juga Zionis kalau mendukung, terutama yang kita bahas kalau masyarakat bervariasi, ya. Banyak juga di Eropa sekarang mereka mendukung Palestina dan anti Zionis, banyak. Tapi dari sisi pemerintahan yang jelas-jelas saat ini, apalagi kabar terbaru, Amerika juga sudah menginvasi Iran, sudah terang-terangan membantu Zionis Israel. Maka mereka juga adalah Zionis. Di dalam Islam jelas, di dalam Al-Quran, masalah ini gak bisa dipisahkan dengan masalah agama Islam. Peperangan yang terjadi ini gak bisa dipisahkan dengan masalah agama Islam. Walaupun masalah ini juga adalah masalah kemanusiaan, sudah bukan hanya masalah keagamaan. Tapi maksud saya tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam karena punya hubungan terkait berita disebut hadis nubuah, berita tentang peristiwa yang terjadi di masa depan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nubuah. Berita apa itu? Bahwa Nabi menyatakan nanti di akhir zaman akan terjadi satu peperangan yang terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Diistilahkan dalam bahasa Nabi Al-Malhamatul Kubra.
Dalam bahasa ahli kitab disebut dengan Armageddon. Jadi punya korelasi dengan apa yang terjadi saat ini. Sikap kita, siapa musuh kita, sudah diterangkan oleh Allah bahwa agama Islam ini hanya memusuhi orang-orang yang zalim, siapapun dia, dan dilarang membantu orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan berbuat baik kepada orang yang zalim itu satu kezaliman. Ramah kepada orang yang zalim itu satu kezaliman. Walaupun dia tidak melakukan kezaliman, tapi dia berhubungan baik dengan pelaku daripada orang yang berbuat zalim, maka dia juga sama dianggap sebagai orang yang zalim. Fala udwana illa ala zalimin. Ini prinsip agama Islam. Fala udwana illa ala zalimin. Maka tidak ada permusuhan kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim. Nah, kaitannya dengan peperangan yang terjadi saat ini bisa jadi pintu masuk ke peristiwa yang besar yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini belum terjadi. Tadi yang kami sebutkan Al-Malhamatul Kubra. Ini riwayat sangat banyak di dalam hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, dan ulama-ulama hadis lainnya meriwayatkan terkait hadis tersebut yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra. Adalah perang apokaliptik yang akan terjadi di akhir zaman menurut eskatologi Islam, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu pertempuran yang sangat besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Kalau jurnal yang pernah kami baca, situ ada nukil beberapa riwayat dari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Zahabi. Mereka menyebut bahwa perang tersebut menandai munculnya Imam Mahdi dan diistilahkan dengan Perang Dunia Ketiga. Perang dunia kan sudah terjadi yang ke-1, yang kedua. Nah, yang ketiga ini mereka sebut dengan Al-Malhamatul Kubra. Jurnal tersebut berisikan riwayat dari para ulama, dari para ahli hadis. Dan hadisnya sangat banyak tadi disebutkan. Ada riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, riwayat Ibn Majah, dan juga Ibn Hajar terkait Al-Malhamatul Kubra. Maka sikap kita selaku kaum muslimin saat ini berada di fase tersebut, terutama para da'i, untuk menyerukan persatuan, Yang membuat umat Islam lemah saat ini, salah satunya adalah propaganda Yahudi memecah belah umat Islam lewat sekte-sekte atau madhab-madhab. Itu propaganda dari Yahudi. Karena Yahudi paham betul bahwa jika umat Islam bersatu, maka tidak akan mungkin bisa menang Yahudi berserta Amerika dan sekutunya. Berapa banyak negara-negara Islam saat ini? Maka produk pecah belah umat itu propaganda Yahudi, membenturkan antara ahli sunnah dengan Syiah, ada Wahabi, ada Salafi, dan lain sebagainya. Seakan-akan ini semua beda agama.
Seakan-akan semua sekte ini bukan umat Islam, padahal semua ini Islam. Saya bisa buktikan pernyataan Imam Nawawi yang beliau sudah menjelaskan sejak ratusan tahun yang lalu, lahir 631, wafat 676 Hijriah. Berbeda, benar berbeda. Tapi bukan berarti mereka itu bukan saudara kita. Mereka tetap muslim. Inilah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau menyimpang, menyimpang, tapi jangan pernah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini propaganda Yahudi. Makanya dalam situs resminya itu sekarang mereka coba membenturkan kembali Sunni dan Syiah. Orang Yahudi di situs resminya diungkit lagi secara historis, sejarah, diungkit lagi Presiden Suriah Bashar Assad membantai ahli sunnah yang mereka itu adalah Syiah, padahal tidak ada hubungan dengan Iran. Itu adalah oknum. Di ahli sunnah juga ada oknum di masa dahulu membantai orang dengan jumlah yang besar di Afrika. Ahli sunnah wal jamaah, bahkan dikatakan muridnya Imam Ghazali. Apakah kita mengatakan berarti ini ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kan tidak. Oknum. Di setiap firqah ada oknum. Maka yang bijak pada saat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah secara keseluruhan, jangan kalian bercerai-berai. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti Iran juga dihancurkan oleh mereka, kemudian Palestina dikuasai oleh mereka, dan negara-negara Islam lainnya, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa saja mengalami hal yang sama. Apalagi dengan persenjataan yang begitu canggih di masa kita, kumpulah Nawawiyah, bom nuklir, itu diceritakan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimana disebutkan la taqumu sa'ah hatta yanzila ar-rum bil a'maq au bidabiq. Tidak terjadi hari kiamat terkecuali orang-orang Romawi mereka turun di Dabiq. Dabiq itu satu perkampungan di Halab yang ada di Suriah. Dan Ibnu Abbas menceritakan bahwa senjata mereka pada masa itu adalah ledakan, tafjir, yang begitu dahsyat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menceritakan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa mereka bertempur di darat, tapi yang di langit itu kalau ada burung lewat mati semuanya. Itu bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bom nuklir, kumpulah Nawawiyah. Nabi ceritakan secara rinci peristiwa tersebut, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat terkecuali orang-orang Romawi berada di daerah Wabik. Kemudian Nabi lanjutkan ceritanya, terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang Romawi. Orang Romawi 40 bendera, arba'ina royah. 40 bendera itu simbol negara. Di zaman Nabi gak ada negara, gak ada daulah, yang ada kerajaan. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia, dengan cabang-cabangnya di Habasyah, di Mesir dan sebagainya. Tapi di zaman kita bendera itu adalah simbol satu negara. Setiap negara memiliki bendera. Nabi sudah mengatakan bahwa di akhir zaman peperangan besar ini terjadi, 40 bendera, 40 negara melawan kaum muslimin yang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi.
wa min waraihim, dan ada juga pendukung di belakang mereka. Berarti ada tiga kubu ya, Romawi, kaum muslimin, dan ada yang mendukung di belakang mereka. Ini nggak tahu yang mendukung di belakang mereka ini siapa. Min waraihim. Dan peperangan itu terjadi begitu dahsyat, sampai-sampai kaum muslimin itu mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Ini peperangan yang terjadi di masa depan, perang besar. Pertempuran pertama kaum muslimin kalah, kedua kalah, ketiga kalah, dan berikutnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan kemenangan kaum muslimin itu akhirnya bisa membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel itu Istanbul, Turki. Ini tidak berbicara zamannya Al-Imam Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Ini Nabi sedang berbicara tentang peperangan yang terjadi di masa depan dan belum terjadi. Kenapa saya nyatakan peperangan ini terjadi di masa depan? Karena lanjutannya Nabi mengatakan ketika kaum muslimin berhasil menang dan menguasai Konstantinopel, di saat itu syaitan memberikan pengumuman, berteriak, soha yasihu soyhan. Dia mengatakan bahwa Al-Masih yakhruju. Al-Masih yakhruju. Al-Masih telah keluar. Yang dimaksud Dajjal. Dajjal telah keluar. Maka kaum muslimin saat itu yang sedang mendapatkan ghanimah, ya, harta rampasan perang yang berlimpah, hanya mereka kembali lagi ke Syam. Jadi pusatnya itu di Syam. Ya, Syam itu Palestina juga masuk, Suriah, Lebanon, Jordania, dan yang di sekitar itu disebut Syam. Tapi Nabi menjelaskan secara eksplisit bahwa mereka kembalinya ke Suriah karena ada Masjid Menara Putih yang ada di Damaskus. Disitulah mereka kembali, kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu. Dan benar Dajjal telah keluar pada waktu itu. Maka Dajjal dengan pasukannya datang. Ini sesuai riwayat ya, tapi saya ceritakan secara hikayat. Mereka akhirnya datang sampai ke Damaskus, yaitu Dajjal dengan pasukan-pasukannya. Nabi sudah sebut juga pasukan Dajjal itu, Nabi sebut adalah sab'una alfa min Yahudi Asfahan. Yatba'ud Dajjal sab'una alfa min Yahudi Asfahan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pasukannya Dajjal, pengikutnya Dajjal adalah 70.000 orang Yahudi Asfahan. Jadi Yahudi yang ada di Israel bukan orang asli Palestina, bukan orang asli Bani Israel. Mereka orang luar semuanya. Orang luar, bukan dari Bani Israel. Maka Nabi katakan yang mengikuti Dajjal 70.000 orang Yahudi Asfahan. Ikut dengan Dajjal. Kata Dajjal juga ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu satu makhluk. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah satu kelompok manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi. Makanya dalam beberapa hadis Nabi sebut dengan bentuk jamak, Dajjajil. Dajjajil itu artinya Dajjal. Berarti bukan satu, banyak. Tuh. Nabi sebutkan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah aku. Nabi berikan julukan Dajjajil. Mereka adalah Dajjal. Di dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan dengan bentuk tunggal, Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar minad Dajjal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada di antara penciptaan Nabi Adam sampai nanti terjadinya hari kiamat satu perkara yang lebih besar melebihi Dajjal. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal dengan pasukannya menyerang. Ada juga mengartikan Dajjal sistem. Ada yang mengatakan Dajjal adalah negara, satu negara. Ya. Maka dalam tafsir Marogi mengatakan bahwa Dajjal itu satu daulah. Jadi banyak tafsiran Dajjal itu, istilah Dajjal itu tafsirannya banyak. Taib. Ketika Dajjal menyerang Imam Mahdi di Damaskus, saat itulah Nabi Isa turun. Maka saat Dajjal melihat Nabi Isa, dia mencair seperti cairnya garam. Takut ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, karena Dajjal mengerti dan faham betul bahwa yang membunuhnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Menghilang dia lari sampai ke Babulut. Babulut di wilayah Palestina. Maka Nabi Isa pun mengejar dan membunuh Dajjal di tempat tersebut. Setelah itu Nabi Isa kembali menunjukkan tombak biharbin ya. Dengan tombak itu ditunjukkan kepada Imam Mahdi dan pasukannya bekas darah Dajjal yang ada di tombaknya, dan sudah menyatakan bahwa Dajjal telah dibunuh. Nah, ini perjalanan ini, kisah ini dari hadis Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan peperangan besar yang terjadi di akhir zaman. Jadi Dajjal itu keluar, Imam Mahdi itu ada, dan turunnya Nabi Isa setelah adanya perang dunia ketiga. Ya, ini hanya prediksi dari para ulama yang tertulis di jurnal tersebut. Kita gak bisa memastikan kapan terjadinya, tapi isyarat-isyarat itu sudah menunjukkan ke arah tersebut. Kemudian Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi menulis kitab Fiqh Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiin. Para ulama, para fuqaha khususnya faham betul kitab tersebut. Nama kitab ini Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiin. Kitab tersebut ada kurang lebih 8 jilid. Nah, Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Kitab ini merangkum, ya, merangkum daripada kitab Fathul Aziz yang ditulis oleh Imam Rafi'i yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 623 Hijriah. Dan kitab Syarhul Wajiz ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Imam Ghazali, yaitu Al-Wajiz, yang Imam Ghazali Hujjatul Islam dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Apa kata Imam Nawawi di sini? Ini pernyataan beliau ini sudah ratusan tahun yang lalu, tapi sesuai dengan realita yang terjadi saat ini. Kata beliau begini, wa man ta'awana ma'al kuffari diddal muslimin. Dan siapa yang bekerja sama dan membantu orang-orang kafir memerangi orang-orang Islam, diddal muslimin. Wa man ta'awana ma'al kuffari diddal muslimin, ya. Barang siapa yang kerjasama dan membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Kata membantu di sini tidak harus mereka ikut perang, ya. Menyediakan tempat itu membantu, memberikan bantuan finansial itu membantu. Bahkan dalam konteks mereka negara yang mampu, militernya ada, mampu untuk bisa melawan tapi diam, itu juga sudah membantu.
Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aana ala ma'siyatin walau kana bi syatri kalimat kana syarikan lahu fiha." Dalam riwayat yang lain, "Man aana ala qatli muslimin walau kana bi syatri kalimah kana syarikan lahu fiha." Siapa yang membantu perbuatan maksiat walaupun sepotong kata, maka dia terlibat dalam perbuatan maksiat tersebut. Riwayat yang lain, siapa yang membantu membunuh seseorang muslim dengan separuh kata, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, separuh kata, misalnya dia baru bilang kalau membunuh, bunuhlah dalam bahasa Arab uktul, baru kalimat saja kemudian sudah terjadi pembunuhan dengan instruksi sepotong kata itu, maka dia sudah terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Sekarang yang dibunuh bukan satu orang, yang di Palestina sudah berapa banyak. Terus yang lain hanya nonton, padahal militernya ada. Sekarang sudah bergerak bukan hanya negara-negara mayoritas Islam, negara-negara yang non-Muslim sekalipun yang punya hati nurani, mereka bergerak. Terutama sipilnya. Padahal kewajiban saat ini adalah kewajiban militer. Karena peperangan ini bukan peperangan dengan skala kecil, tapi antara satu negara dengan negara. Dengan kekuatan militer, kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, "Sawa'an kanu min ahlil haq au min ahlil bid'ah al-muntasibin ilal Islam." Siapa yang menolong orang-orang kafir, memerangi orang-orang Islam, sama halnya mereka itu adalah ahlil haq, orang yang benar dalam akidahnya. Kalau dalam perspektif Imam Nawawi, tentunya ahlul haq itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, dikatakan kita membantu orang kafir melawan orang Islam yang berada di atas kebenaran. Ahli sunnah wal jamaah menurut perspektif Imam Nawawi. Atau ada kata atau di sini, atau kita membantu orang-orang kafir melawan min ahlil bid'ah al-muntasibin ilal Islam, orang-orang ahli bid'ah yang masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Jadi Imam Nawawi berpendapat bahwa ahli sunnah ini benar, ahlul haq. Yang selain ahli sunnah itu, mereka ahli bid'ah. Ahli bid'ah, yaitu sesuatu yang normal ya, karena Imam Nawawi memang ulama bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Tentu mazhab beliau yang paling benar menurut beliau, Imam Nawawi. Dan selain mazhab beliau itu adalah ahli bid'ah, tapi masih menisbatkan diri mereka kepada agama Islam. Faqat irtakaba muharraman azima. Jadi sekalipun kita membantu orang-orang kafir memerangi ahli bid'ah, tapi mereka masih menisbatkan diri mereka kepada Islam, maka orang yang ikut membantu mendapatkan dosa yang besar. Muharraman azima. Li'annal muslimin, karena sekalipun mereka ahli bid'ah, mereka masih saudara kita, masih disebut sebagai orang Islam. Ini Imam Nawawi. Beliau sebut li'annal muslimin, mereka masih muslim. Makanya terjadi di masa dulu satu kelompok kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah berperang dengan khawarij. Khawarij ini satu kelompok kaum muslimin yang ekstrim. Siapa yang tidak sepaham dengan mereka, darahnya halal ditumpahkan. Ekstrim. Siapa yang melakukan dosa, gak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Semua dosa itu besar.
dan pelaku dosa itu kafir. Yang berzina kafir, dibunuh. Yang minum minuman keras kafir. Dosa-dosa besar membuat pelaku dosa itu kafir. Itu akidah Khawarij. Sehingga ada di antara mereka yang membunuh Sayyidina Ali, Ibnu Muljim atau Ibnu Muljam. Itu Al-Khariji, seorang Khawarij, mengatakan Sayyidina Ali sudah kafir. Ekstrim. Tapi ketika berperang dengan kaum muslimin dari kelompok ahli sunnah wal jamaah berhasil memenangkan peperangan, mengalahkan kaum Khawarij. Salah satu komandonya, imam mereka, mengatakan bahwa jangan mengambil harta mereka, harus kembalikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena mereka masih muslim. Cuma mereka pemberontak, mereka ekstrim. Tidak ada hukum ghanimah. Ada satu hukum harta rampasan perang. Itu hanya berlaku ketika menghadapi kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Saat ini seperti Israel, seperti Amerika. Kafir harbi. Tapi kalau mereka masih muslim, maka harta mereka tetap dijaga, walaupun menyimpang pemikirannya. Itu terjadi, tertulis dalam kitab sejarah. Wa in ikhtalafu fil aqaid, walaupun mereka itu berbeda dalam masalah akidah, berbeda. Ahli sunnah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang namanya ahli sunnah itu orang yang mengikuti ideologi Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nisbat kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kelompok mayoritas di dunia ini. Islam Sunni diistilahkan. Ada kelompok Syiah, juga jumlahnya besar, jutaan di dunia ini pengikutnya. Ada Wahabiyah, ada Mu'tazilah, kalau kita tarik ke belakang lagi, ada Qadiriyah, Jabariyah, macam-macam, Jahmiyah dan sebagainya. Yang masalah akidah itu berbeda. Tapi mereka tetap disebut oleh Imam Nawawi sebagai orang muslim yang menyimpang, tetap Islam, tapi menyimpang. Ada perbuatan pada waktu itu membuat mereka kufur, pada waktu itu kufur. Bisa mereka merujuk, tobat kembali, masuk Islam lagi. Maka beliau mengatakan, fa inna dima'ahum wa a'radahum muhtarama. Sesungguhnya darah-darah mereka, kehormatan mereka tetap mulia. Tetap mulia walaupun mereka menyimpang. Ini yang harus diserukan saat ini, bahwa umat Islam dari berbagai sekte harus bersatu. Jangan dulu lihat masalah madhab, itulah propaganda daripada Yahudi untuk memecah belah kita agar mereka dengan mudah bisa menghancurkan satu persatu negara-negara Islam, khususnya menjadi target utama. Petanya sudah ada tuh. Setelah Palestina, nanti yang di samping-samping tuh ada Jordan, ada Libanon, Mesir. Itu sudah ada perencanaan itu. Namanya Israel Raya. Kita masih berkelahi masalah, oh ini madhabnya ini, madhabnya ini, madhabnya ini. Di sana lagi buat nuklir. Di sana lagi merencanakan bagaimana ditumpas satu persatu negara-negara yang ada. Dan bukan hanya negara Islam, negara-negara lainnya juga bisa juga akan dihancurkan yang bukan beragama Islam. Imam Nawawi, lihat, abad 6 Hijriah, beliau mengatakan darah mereka, orang-orang yang menyimpang dalam ajaran Islam tapi masih menisbatkan diri mereka kepada Islam, masih percaya Allah itu Allah, Tuhan, dan masih mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi mereka.
Itu mereka semua masih disebut sebagai orang Islam menurut Imam Nawawi. Sholat juga masih ke Ka'bah. Itu firqonya banyak, kita gak bisa generalisir semua sama. Haji, umrohnya masih di tanah suci. Ini berita sudah dicampur aduk sama Zionis. Zionis sendiri yang mengatakan saat ini mereka minta bantu kepada Amerika, itu sudah menandai satu kekalahan. Kalau gak kalah ngapain minta tolong? Ini gempuran tanpa henti-hentinya. Yang kedua, dengan cara propaganda, Islam Sunni, ayo kudeta ini. Di Iran itu masih ada ahli sunnah wal jamaah, tidak diganggu, masih ada hidup di sana. Ini Syiah. Jadi propaganda mereka untuk membenturkan sesama kaum muslimin agar terpecah belah, agar lemah dan diadu domba. Praktik adu domba ini kan sudah berhasil. Saddam Hussein di Irak, Muammar Gaddafi di Libya. Bahkan di zaman sahabat mereka bisa membuat sesama sahabat berperang. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Siapa yang membuat ini? Mereka. Makanya Imam Nawawi mengatakan bahwa sekalipun berbeda dalam akidah, tapi kita semua tetap muslim dan darahnya kehormatan mulia, dan menolong orang-orang kafir melawan mereka. Kata beliau, wa ta'awun, ya, at-ta'awun itu tolong menolong, ma'al kufar, bersama orang-orang kafir, melawan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang menyimpang dalam Islam. Bukan ahlul haq, tapi ahlul bid'ah. Ahli bid'ah. Yunaqid wilayah al-mu'min. Hal itu membatalkan loyalitas seorang mukmin untuk membantu mukmin yang lainnya. Kita harus loyal kepada orang yang Islam, walaupun berbeda akidah, daripada kita loyal kepada orang Zionis. Kemudian beliau kutip ayat Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan di antara mereka adalah saling tolong menolong, saling setia di antara mereka. Sekarang jelas siapa sih yang punya hati nurani kemudian mengatakan bahwa posisi Zionis Israel itu benar? Siapa ya? Gak ada. Jadi dalam masalah hati nurani semuanya sepakat. Cuma bedanya siapa yang berani lawan. Saat ini yang berani lawan Iran dan Yaman. Harusnya ini sebagai pemicu, pembangkit semangat untuk negara-negara Islam lainnya ikut bergerak. Saudi Arabia sekarang sudah mendukung. Ada beberapa negara lain mendukung. Ya, kita minta juga dukungannya harus sama sebagaimana Amerika mendukung Israel. Bukan hanya ucap, tapi tindakan. Amerika dengan tindakan mengirimkan bantuan dan militernya diturunkan saat ini. Kita harapkan negara-negara Islam juga demikian. Bukan hanya mendukung, tapi juga membantu dengan nyata, dengan militer. Ini sudah zamannya. Ya. Nah, ini nasihat terakhir. Kita gak perlu takut mau perang dunia ketiga, keempat, kepenting. Tuh. Karena toh tetap kita akan meninggal. Mau dengan cara dibom ataupun tanpa dibom, suatu saat tetap meninggal. Yang paling penting meninggalnya dalam keadaan apa? Hidup kita ini, umur yang Allah berikan saat ini kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala, gak usah takut. Insya Allah meninggal dalam keadaan apapun baik, disebut husnul khotimah. Tapi yang tidak taat, ayo kembali. Ini sudah zaman mau perang nih.
Ini perangnya ini bukan petasan, nuklir. Ya, dampaknya bisa ke seluruh dunia. Tidak main-main. Maka yang jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad kembali, agar kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling terpenting.